A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian rutin Masjid Nur Shalihin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah untuk mencari ilmu, tujuannya agar hidup kita ini terarah. Maka begini jemaah, kalau manusia itu hidup tanpa ilmu, maka seperti binatang buas tanpa tali kekang. Itulah manusia. Dia akan melakukan apapun sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Dan perkara itu tidak baik untuk mereka. Karena mengikuti hawa nafsu tanpa adanya batasan syariat, itu akan menjatuhkan seorang manusia pada kehinaan. Maka Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ safilin. Allah telah muliakan manusia ini dalam awal bentuk penciptaannya. Maka ketika kemudian dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa batasan syariat, thumma radadnahu asfala safilin. Dia akan menjadi apa? Asfala safilin. Maka syariat ini jamaah pada hakikatnya nikmat. Orang kalau hidupnya dikontrol oleh syariat, itulah orang yang akan menuju pada kemuliaan yang hakiki. Dia menundukkan pandangannya, dia mengatur cara berbicaranya, dia mengontrol muamalah dan interaksinya, dia memakan makanan yang diatur oleh syariat, dia menjalankan sesuatu yang dikontrol oleh syariat, di mana syariat ini datangnya dari Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Nah, maka dengan itu, baru saja ada quotes bagus sekali. Saya tidak tahu siapa yang ngomong pertama kalinya, saya dapat dari kalau saya ngomong Facebook kok ketok tuwek. Iya, karena pemain Facebook sekarang apa? Generasi yang sudah uzurnya uzur syar'i. Pokoknya ada quotes lah, quote itu begini. Kalau kamu tidak ada yang mengajak sholat tahajud, tidak ada yang menanyakan ketika kamu tidak pulang, tidak ada yang membangunkanmu di waktu pagi untuk sholat subuh, tidak ada yang melarangmu untuk ini dan untuk itu. Pertanyaannya bagus. Ini kemerdekaan atau kesepian? Nah justru maka ketika hidup kita ini dikontrol, jangan begini ya, lakukan ini ya, bangun jam sekian ya, jangan tidur menjelang azan ya. Nah justru kalimat-kalimat seperti itu munculnya dari orang yang perhatian sama kita. Maka ketika ada orang yang semacam itu jangan disia-siakan. Saya punya satu cerita, tapi saya ceritakan di sini kok enggak enak, cuma intinya begini. Ya saya kasih intinya saja. Ada teman yang kemudian kabur dari rumahnya. Kabur. Setelah dia kabur, dia merasa senang pada hari-hari yang pertama. Seminggu pertama senang karena bebas. Dia bisa kemanapun, dia bisa tidur jam berapapun, dia bisa bangun semau yang dia inginkan. Setelah lewat 2 bulan, dia mulai kerosok. Kok kayak ada yang hilang dalam hidup saya ini? Ternyata apa? Teriakan ibunya di setiap mau sholat. Ternyata itu yang dikangeni oleh siapa? Manusia. Jadi janganlah sok-sokan kepingin bebas, freedom, hak asasi manusia, sok-sokan tidak mau diatur. Justru itu yang bikin hidup kita baik. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama. Ustadz, kapan umroh bareng Ustadz? Saya segera mungkin, jangan khawatir. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita masuk pada al-uslub al-akhir. Metode yang terakhir.
yang digunakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah menyelesaikan masalah rumah tangganya. Ini metode yang tahapnya paling akhir. Coba kanker gitu, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan dan menyehatkan kita semua. Ini stadiumnya 4 lanjut. Stadium 4 lanjut. Jadi udah treatment yang paling terakhir. Dan mungkin ada jamaah yang belum tahu, mungkin karena ilmu ini kan sekarang dimanapun bisa kita dapatkan ya. Ternyata salah satu istri yang oleh Nabi Muhammad diceraikan itu adalah putrinya Sayyiduna Umar yang bernama Hafsah. Itu ternyata oleh Nabi Muhammad pernah dicerai. Nanti kita lihat sebabnya apa. Nah sudah, maka kita sampai pada uslub yang terakhir, al-uslub al-akhir, uslubut talaqi, yaitu cara perceraian. Sehingga mau tidak mau, agama Islam ini adalah agama yang senantiasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Anda mau protes, itulah kenyataannya. Itulah apa? Kenyataannya. Kita butuh aturan Islam, kita butuh syariatnya Allah, kita butuh batasan-batasan dalam hidup. Mau tidak mau, percaya atau tidak, itulah hakikat kehidupan kita, itu butuh syariat dari Allah. Termasuk apa? Cerai. Saya mau ngomong poligami kok tidak enak. Maka termasuk syariat apa? Perceraian. Karena kalau kita tahu jamaah, dan ini bukan lagi rahasia, ada satu agama atau berapa mungkin saya juga tidak tahu, cuma yang saya tahu satu itu, yang kemudian melarang pemeluknya untuk bercerai. Tidak boleh cerai. Ini malah sesuatu yang kalau mereka mau berpikir, seharusnya mereka berpikir, loh, kenapa tidak ada solusi perceraian? Memang di awal kalau kita ngomong cerai jamaah, itu kesannya kejam banget. Cerai itu kelihatan mengerikan. Bisa, tidak boleh saling berhubungan. Kenapa cerai itu kok kita pikirkan jahat? Karena yang kita lihat orang bercerai di zaman kita. Setelah cerai, saling mengumbar aib. Iya apa tidak? Iya. Setelah bercerai, yang perempuan karena merasa tersakiti, akhirnya mesisan. Tak dadi wong nakal. Ada yang begitu. Ada juga yang kita lihat korban perceraian sebagai anak sebagai korban perceraian. Yang dimana orang tuanya rebutan sampai anak itu kehilangan karakternya, kehilangan arah dalam kehidupannya, mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Nah, kalau yang kita lihat perceraian yang benar-benar sesuai syariat, maka kita akan melihat ternyata syariat ini rahmat untuk mereka. Sekarang perhatikan, kalau perceraian itu tidak disyariatkan, ketika ada seorang manusia yang hidup berpasangan dengan istri atau suaminya, kemudian mereka merasa ketidakcocokan. Sampai pada akhirnya tidaklah bertambah di setiap hari pernikahan mereka, kecuali yang bertambah apa? Kebencian, keburukan, kezoliman, kekerasan, hinaan, cacian, makian, itu terus yang muncul di setiap harinya. Padahal agama Islam itu mendatangkan pernikahan untuk kebahagiaan. Lah kalau ternyata justru menikah mengantarkan dia pada keburukan, kalau ternyata tidak ada syariat cerai, dia mau kemana? Coba, mau kemana dia? Tidak ada. Bahkan saking hebatnya syariat Allah dalam agama Islam ini, perempuan pun boleh menuntut cerai. Walaupun tetap hak cerai di tangan siapa? Suami atau hakim. Suami atau hakim. Karena hakim itu dianggap apa? Waliyu as-sultan. Waliyu sultan. Wali perwakilan dari pemerintah yang sah. Ketika perempuan merasa tidak cocok lagi dengan suaminya, dan dia menganggap suami ini kalau ditunggu-tunggu dia tidak akan menceraikan saya, maka perempuan boleh mengajukan dengan syarat dan ketentuan yang benar. Karena ada larangannya dalam hadis, dalam syariat keras, Allah Ta'ala mengharamkan wanita mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga, ketika wanita itu meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Ya sekedar bosan ketemu laki-laki yang lebih tampan, ketemu laki-laki lebih kaya, mungkin karena dia merasa apa yang dia inginkan dari perkara-perkara remeh-temeh itu tidak didapatkan, tidak dituruti, akhirnya apa? Nuntut cerai. Ini hati-hati. Sudah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita baca.
ومن الأساليب التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية أسلوب الطلاق. Di antara metode yang digunakan oleh Nabi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, metodenya apa? Tolak, talak, cerai. وقد بين لي من خلال دراسة هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب الطلاق مرتين. Dan yang disepakati oleh para ulama, yang dipelajari oleh penulis buku ini, dalam hidup Nabi pernah terjadi 2 kali perceraian. Berapa kali? 2 kali. Jadi jangan menganggap cerai itu aib. Itu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma dengan Az-Zubair Ibnul Awwam. Dua-duanya orang baik. Az-Zubair satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Az-Zubair radhiyallahu anhu. Asma adalah perempuan yang jasanya besar ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Naik ke Jabal Fur dalam keadaan hamil besar. Dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Sampai Rasulullah bilang, kamu ini perempuan dengan 2 ikat pinggang. Karena Asma sedang hamil, maka ikat pinggang di perutnya itu untuk nahan perutnya. Jadi biar kandungannya itu tidak turun. Tapi dia perlu tali yang lain untuk mengikat makanannya. Maka dia rela itu melepas apa? Ikat pinggangnya dibelah 2. Yang satu dipakai untuk ikat pinggang menahan perutnya yang sedang hamil. Yang satunya digunakan untuk mengangkat makanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ending pernikahan mereka bagaimana? Cerai. Sampai kemudian Asma mendatangi Abu Bakar. Kemudian Asma mengatakan dalam keadaan menangis, wahai Abu Bakar, aku diceraikan oleh Az-Zubair. Kemudian Asma mengatakan apa? Padahal tidak ada laki-laki lain yang aku cintai kecuali Az-Zubair. Masya Allah, lihat perempuan ini. Tidak ada yang lain yang aku suka selain Az-Zubair. Maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Asma, bersabarlah engkau. Karena aku mendengar An-Nabi SAW bersabda, wanita manapun yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dia bersabar tidak menikah lagi, maka kelak Allah akan kumpulkan mereka kembali di surga. Makanya Asma sabar. Kenapa Asma mampu sabar? Karena Asma yakin Az-Zubair satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Maka kalau sekedar menginginkan sosok seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologis, itu terlalu kecil untuk Asma dibandingkan jaminan surga yang akan dia dapatkan bersama suaminya kelak di surga, yaitu Az-Zubair Ibnul Awwam. Maka Rasulullah pernah bercerai sebanyak 2 kali. Marra ma'a zawjatihi al-karimah Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama, perceraian Nabi Muhammad dengan Hafsah putri Sayyiduna Umar. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Akan tetapi, walakinnahu raja'aha. Tapi Rasulullah merujuknya. Dan Anda tahu merujuknya karena apa? Langsung perintah dari Allah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah memerintahkanmu untuk kembali dengan Hafsah. Kenapa? Takriman li Umar. Karena Allah ingin memuliakan Sayyiduna Umar. Bayangin, jadi posisi bapaknya itu oleh Allah diperhitungkan, yaitu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Walakinnahu raja'aha. Wa yabdu li أن هذا الطلاق الرجعي قد يضع حدا لمشكلات ربما لا تنتهي لو اتبع هذا الأسلوب. لولا اتباع هذا الأسلوب. Ini tolak, namanya tolak raj'i. Tolak raj'i itu artinya ada kemungkinan rujuk kembali. Bahkan dikatakan oleh penulis, boleh jadi ada perempuan yang tidak terselesaikan masalah dengan suami kecuali dia di bahasa gampangnya itu di shock terapi. Dengan apa? Cerai, talak. Dan boleh jadi kalau tidak dengan cara itu, si perempuan tidak akan pernah mengambil pelajaran. Dianggapnya apa? Suamiku nggak akan berani. Dia nggak mungkin menceraikan saya. Tapi ingat, ancaman cerai itu akan berpotensi mendidik istri ketika Anda, wahai laki-laki, menjadi suami yang memang layak dipertahankan. Anda sholatnya baik, Anda ibadahnya baik, Anda kerjanya serius, Anda juga menjadi suami yang bertanggung jawab. Sehingga ketika perempuan itu
diancam dengan kata cerai atau bahkan sampai jatuh cerai, tapi cerainya masih cerai yang roj'i, yang ada kemungkinan untuk rujuk kembali, maka itu perempuan mikir, aku bisa nggak dapat laki-laki sebaik dia kalau dia ceraikan aku? Begitu. Tapi kalau Anda gelembas-gelembos, kata istrinya, ya saiki ae Mas, jok ngenteni meneh. Mesisan wis Mas, wong duwe bojo rasane kok gak duwe kok. Nah, malah repot. Maka kalau Hafsah ini jelas, karena suaminya Hafsah siapa? Rasulullah. Jadi ketika diceraikan, mustahil dapat yang lebih baik. Apalagi istri Nabi itu tidak boleh dinikahi siapapun setelah Nabi. Maka dia mikir, ini ya apa nanti nasib saya ini? Nah, maka kita harus jadi laki-laki yang pantas untuk dipertahankan. Si tanggung jawab, yang penyayang, yang hormat. Ya uang tidak harus banyak, tapi yang penting Anda ikhtiar untuk istri dan anak-anak itu cukup. Kan begitu. Sehingga istri itu merasa, ini laki-laki ketika dia akan menceraikan saya, itu untuk dia ancaman yang menakutkan. Nah sudah, maka boleh jadi apabila tidak ada perceraian ini, tidak akan terselesaikan masalah rumah tangga itu. Inna zawja tudriku anna hayataha ma'a zawjiha batat muhaddada fala budda laha min istidrakil amri qabla fawatil awan fatasara'a ila islahi ma ahwaja min amriha. Maka perempuan ini akhirnya mikir apa? Dia mikir, waduh, kalau saya diceraikan sama laki-laki sebaik itu, saya akan hidup bagaimana setelah ini? Maka dia akan bersegera memperbaiki sifat buruknya tadi, yang menjadikan suaminya itu sempat menceraikannya. Tujuannya apa? Agar suaminya merujuknya kembali. Jadi kalau cerai itu karena sifat buruknya istri, jangan Ustadz pro suami, tenang aja. Kalau memang cerai itu dikarenakan tabiat buruknya istri, dan talak roj'i itu masa iddahnya berapa? Katakanlah 3 bulan ya biar gampang. Karena 3 kali periode haid. Dan tidak boleh menceraikan istri pasca digauli. Tidak boleh. Itu menjadikan orang yang mau bercerai itu berpikir realistis. Jadi gini, tidak boleh menceraikan perempuan yang sedang haid. Tidak boleh. Tidak boleh menceraikan perempuan suci dari haid tapi pasca digauli. Artinya apa? Artinya ketika suami itu memang ingin menceraikan istrinya, dia akan jogo waktunya itu luar biasa. Dia akan perhatikan. Sehingga dia sempat punya ruang untuk apa? Untuk berpikir. Misalkan, waduh, ini dia masa suci. Tapi 10 hari yang lalu baru saja saya gauli. Tidak boleh. Maka waktunya belum boleh menjatuhkan cerai. Terus bagaimana? Ditunggu sampai perempuan itu haid. Ditunggu sampai haidnya suci, kering. Baru jangan digauli. Baru diceraikan boleh. Kenapa seribet itu? Supaya tidak ada orang bercerai karena kalah emosi. Karena kalah apa? Emosi, maka ditoto sama Allah Ta'ala. Subhanallah, agama mana punya aturan sebaik ini? Dan tidak mungkin syariat ini turunnya dari manusia, itu tidak mungkin. Ini pasti dari Allah yang mengerti seluk-beluk keadaan manusia. Nah sudah. Akhirnya ketika ada masa iddah 3 kali periodik haid, apa yang terjadi? Dia seakan-akan punya waktu 3 bulan untuk memperbaiki diri agar suami kembali apa? Merujuknya. Jadi sampai masa iddahnya itu diatur 3 bulan. Karena terkadang orang marahan itu berapa lama sih? Seminggu? Sedikit sekali, tidak tahan Anda berarti. Itulah akibatnya kalau punya cuma 1. Kopinya enak ini, Masya Allah. Bismillah, minum kopi dulu ya. Iya, keceplosan sekadung ya. Sudah, maka begini. Sampai periodik masa iddah. Masa iddah itu apa? Di mana suami istri itu setelah mengucapkan cerai, talak, dia tidak boleh pergi dari rumah suaminya. Dia tidak boleh diusir oleh suaminya. Dia tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Di masa iddah 3 bulan tadi, itu kita gampangkan 3 bulan ya. Di masa iddah 3 bulan tadi, itu istri masih hak suaminya. Kapanpun suami mau boleh rujuk. Kapanpun suami ingin boleh digauli. Kadang-kadang istri tidak ngerti. Loh, jangan. Loh, kamu belum rujuk kok. Jangan sentuh aku. Maka cukup dengan perbuatan itu otomatis
Rujuk, walaupun nggak perlu ngomong, rujuk yuk. Lanjut sekarang. Nggak usah. Langsung tarik ke kamar, eksekusi, rujuk. Eksekusi apa ini? Anda baca berita kemarin nggak? Ada perempuan motong kemaluan suaminya sampai tewas. Lagi viral sekarang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dipotong, tak. Dipotong. Kira apa? Ya, enggak tahu lah bunyinya. Bunyinya kira-kira ya. Itu kalau guntingnya tajam ya. Kalau guntingnya tidak tajam itu berkali-kali. Lanjut. Maka di masa 3 bulan tadi, terutama untuk istri yang diceraikan, dia bisa introspeksi. Dia bisa bermuhasabah. Sampai kemudian ketika cerai itu terulang 3 kali, maka dikatakan apa? At-talaqu marratan. Talak itu berapa kali? 2. Kalau mau jatuh yang ketiga, fa imsakun bima'ruf au tasrihun ihsan. Itu caranya. Maka kalau sudah cerai yang ketiga, tidak boleh rujuk. Sampai perempuan itu nikah dengan laki-laki lain, dengan pernikahan yang serius, bukan main-main, bukan nikah tahlil. Bukan tahlil. Tahlil. Nikah untuk menghalalkan dia balik ke suami sebelumnya. Bukan itu tujuannya. Tapi nikah serius dengan laki-laki lain, qadarullah cerai lagi, baru si suami bisa merujuknya. Itu pun kalau si istri mau. Karena setelah masa iddah, istri tidak boleh dipaksa rujuk. Setelah lewat dari masa iddah. Tapi kalau di masa iddah, istri tidak boleh nolak. Gimana ini? Nah, maka ketika talaknya sudah 3, suami itu oleh Allah dikasih pelajaran. Ojo guyon. Jangan main. Karena ini perasaan. Ini apa? Perasaan. Jangan dibuat main. Maka si suami itu seakan-akan itu oleh Allah hatinya dibikin mangkel. Karena apa? Istrinya sekarang berduaan dengan suami yang baru. Itu untuk suami apa rasanya? Saya belum pernah sih. Pernah ya, cekot-cekot itu. Masya Allah. Rasanya pengen juga celurit. Ya, Masya Allah. Nah, maka seakan-akan didorong Pak. Bukain Abdul Rahman. Nah, masuk air, Ren. Gak apa-apa terus. Oh, ngopi. Masya Allah, kopi gunting tapi gak masuk. Nah, sudah. Maka dengan itu tidak boleh mempermainkan yang namanya perceraian. Tapi ingat, bisa jadi solusi satu-satunya justru lewat perceraian itu. Maka ada talak 1 bisa rujuk, suami istri bisa introspeksi. Talak 2 bisa rujuk, suami istri bisa introspeksi. Kalau keterusan sampai 3 kali, ya ini namanya bukan seriusan. Ini rumah tangga yang nampaknya tidak layak dipertahankan. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية مع أمية بنت النعمان الجونية الكندية فقد طلقها قبل الدخول بها ولم يراجعها وذلك لأن ابنة الجون هذه كان بها غرور وكبر وترفع وترى أنها بنت زعيم من زعماء العرب وهي صفات لا تصلح معها أن تكون إحدى نساء النبي. Yang kedua, yang diceraikan oleh Nabi perempuan yang namanya Umaymah. Siapa namanya? Umaymah bintul Jaun. Tapi terkenalnya dalam sejarah, perempuan ini tidak disebut Umaymahnya. Disebutnya apa? Bintul Jaun. Dan itu ada sebabnya jamaah. Karena kalau yang disebut nama perempuannya, kesian dia. Maka Islam itu jogo banget, lihat. Jogo perasaan. Dan kenapa sampai Umaymah ini diceraikan? Karena faktor bapaknya juga. Maka seakan-akan dalam tanda petik, itu kesalahan bapaknya, sehingga yang disebut bukan anaknya, tapi bintul Jaun, putrinya Al-Jaun. Sampai seperti. Antum sadar gak banter dari suaranya? Ibu-ibu dengar gak, Bu? Kentut, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak, angop. Nah, kenapa oleh Nabi diceraikan? Bahkan perceraiannya Umaymah ini sebelum Nabi Muhammad melakukan jima terhadapnya. Belum sempat digauli. Karena apa? Itu perempuan ngomong begini di hadapan Nabi. Jadi malam pertama, Nabi Muhammad SAW masuk ke kamarnya, perempuan ini ngomong begini.
A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah bilang, kamu telah berlindung dengan zat yang paling agung, yaitu Allah. Maka kamu ilhaqi ila ahlik. Baliklah ke rumah keluargamu. Kenapa dia sampai mengatakan begitu? Karena Umaymah ini punya sifat sombong. Karena bapaknya yang bernama An-Nu'man Al-Jauniyah, maka dibilang bintul Jaun, Al-Jauniyah, ini adalah pemimpin Arab di zamannya, pemimpin Arab di zamannya. Maka ini anaknya merasa apa? Nih, berarti saya harus, maksud saya ini bapak saya pemimpin Arab, lah kok saya nikahnya dengan laki-laki semacam ini? Jadi dia tidak menghargai kedudukan siapa? Nabi. Maka salah satu faktor perceraian, Bu. TikTok. Maka ini pelajaran yang berharga untuk kepada para suami agar belajar. Suami, Anda punya senjata yang tidak boleh digunakan kecuali kepepet, yaitu talak. Maka talak itu pernah saya sampaikan di video kami dulu, sudah lama. Itu harus benar caranya, benar tujuannya, dan benar niatnya. Ustadz, tujuan dan niat beda-beda. Tujuan itu kepingin apa dari cerai? Kalau niatnya untuk Allah supaya agamanya semakin baik, atau sekedar niat untuk menyakiti keluarganya masing-masing. Nah, maka caranya harus benar, tujuannya harus benar, dan niatannya harus benar. Dan pasca terjadinya perceraian, tidak boleh ada bongkar aib. Wartawan datang. Oh, katanya istrinya boros ya Pak? Katanya uang untuk makannya sebulan itu tagihannya 50 juta ya? Masya Allah. Ada? Sudah. Sekarang kita baca perceraian Nabi Muhammad dengan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Saya persingkat. Perceraian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Perceraian itu salah satu penyebabnya dan dikatakan oleh para ulama karena Sayyidah Hafsah itu punya sifat apa? Al-unfu wal-ghilwah. Sayyidah Hafsah itu perempuannya tegas. Itu kalau dibahasakan dengan arti yang baik, tegas. Tapi kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang, agar lebih mendekatkan makna kenapa kok sampai cerai dari Nabi Muhammad, Hafsah itu radhiyallahu ta'ala anha mewarisi sifat kerasnya Sayyiduna Umar. Sampai Nabi Muhammad merasa apa? Wah, ini tidak bisa begini. Kok perempuan sifatnya keras? Sekarang kita baca sedikit ya. An Umarin radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsa thumma raja'aha. Dari Sayyiduna Umar, dia mengatakan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan putrinya yang bernama Hafsah, kemudian kemudian Rasulullah kembali rujuk. Wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar. Kalau tadi dari Umar, sekarang dari siapa? Abdullah, saudaranya Hafsah. Dakhala Umar ala Hafsah wa hiya tabki. Pernah suatu hari Umar itu masuk ke tempatnya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan ibunda Hafsah itu sedang tabki, nangis. Umar khawatir, jangan-jangan diceraikan lagi sama Nabi. Nah, kalimat lagi itu berarti sebelumnya pernah diceraikan. Maka Umar mengatakan, la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad talaqaki. Jangan-jangan Nabi Muhammad menceraikan kamu, kata Umar. Innahu kana qad talaqaki marratan thumma raja'aki min ajli. Fa in kana talaqaki marratan ukhra la ukallimuki abada. Dulu kata Umar, kamu pernah diceraikan sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu rujuk kepadamu, kembali menikahimu, kembali menjadikanmu istrinya, itu karena aku, kata Umar. Karena aku maksudnya apa? Melihat kedudukan Sayyiduna Umar. Tapi kalau ternyata sekarang kamu dicerai lagi, saya tidak akan ngomong sampai kamu selamanya, sama kamu selamanya, kata Umar. Tak ajak ngomong kamu sampai kiamat. Ini orang tua yang harus menguatkan anak perempuannya, bukan malah sok khawatir, Nduk. Lek bojomu keras mulia, Nduk. Ibumu sik mampu lek ngek mangan awakmu tok, Nduk. Ini kalimat tidak benar. Ini serius, dan sekarang banyak loh, Pak. Jadi sekarang itu banyak perempuan berani cerai karena apa?
Karena orang tuanya memang kalau membelain anak wajib. Betul apa enggak? Membelain anak itu wajar, pantas. Merasa anaknya disakiti kemudian orang tua ikut merasa sakit, yo pasti. Tapi kemudian ketika ada kalimat yang terkesan, ini kalau ngomong sekarang harus dijogo betul Pak, khawatir salah, dipotong. Kalau ada kalimat yang terkesan mendorong anaknya untuk tidak takut cerai, yaitu yang namanya orang tua seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Seperti siapa? Abu Lahab tugasnya apa? Kompor. Lek menguripi awakmu mbek anakmu nduk, sik kuat ibu nduk. Aja wedi. Naliyo, lek perlu tak susul nang omahe bojomu nduk. Ada apa ndak yang semacam ini? Ndak boleh, ndak boleh. Ibu-ibu dengerin Bu. Maka dari awal Bu, kalau cari mantu yang betul-betul, cari karena Allah. Jangan cari hanya karena uangnya, karena kedudukannya. Eman kalau sampai terjadi apa-apa, getune suwe. Sedihnya itu lama. Apalagi ada perempuan juga yang katanya baru nikah 2 bulan atau berapa waktu nikah. Mesra banget. Diposting fotonya dia sama pasangannya, videonya. Setelah 2 bulan ternyata cerai, dihujat habis. Nah, maka netizen ini kadang-kadang keterlaluan. Tapi jamaah TikTok gak begitu kan? Jamaah TikTok ini ahli surga semua ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka Umar mengatakan, loh kenapa nangis? Jangan-jangan diceraikan lagi sama Nabi. Kalau sampai kejadian lagi, saya tidak akan ngomong sama kamu sampai kiamat. Bayangin. Loh Ustaz, katanya tidak boleh nyatru orang lain lebih dari 3 hari. Itulah Pak, hukum itu tidak serta-merta bisa diturunkan dari dalil. Harus ada latar belakang masalah, tujuannya apa. Ini orang tua kepada anak ada hukum yang berbeda. Tak kasih contoh. Hukum yang berbeda antara orang tua dengan anak. Kalau ada bapak dalam sebagian ilmu fikih, dalam sebagian pendapat fikih, bunuh anaknya, bapak bunuh anaknya, tidak dikisos. Pernah dengar Anda? Beda hukumnya. Kalau yang bunuh orang lain, kisos. Kenapa kalau bapaknya yang bunuh kok tidak dikisos? Karena ambil satu hadis ketika Nabi Muhammad mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi kalau ada anak laki pelit sama orang tuanya, wong lanang itu kudu beneh mbek wong tuane. Dan perempuan harus mendorong suaminya untuk beneh kepada siapa? Orang tuanya. Kemudian ini hadis yang terakhir. Wa an Uqbah ibnu Amir al-Juhani qala طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فبلغ ذلك عمر فحذا على رأسه التراب. Ketika Umar itu dengar Hafsah diceraikan oleh Nabi Muhammad, apa yang Umar lakukan? فحذا على رأسه التراب. Langsung Umar itu nyiram kepalanya itu dengan pasir. Itu menunjukkan apa tuh? Kemarahan, kekecewaan, kesedihan, itu disiram pasir kepalanya. Faqala ma ya'ba Allah bi Umar wa ibnatihi. Allah sudah tidak suka sama Umar sama anaknya ini. Allah sudah melepaskan Umar dan anaknya. Fanazala Jibril minal ghad. Keesokan harinya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun. Faqala lin Nabi, maka Rasulullah mengatakan, maka malaikat Jibril mengatakan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsah rahmatan li Umar." Wahai Muhammad, Allah memerintahkanmu untuk rujuk dengan Hafsah. Kenapa? Rahmatan, karena Allah sayang kepada Umar. Akhirnya oleh Nabi Muhammad kembali dirujuk. Dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Raji' Hafsah, fa innaha sawwamatun qawwamah." Kembalilah kepada Hafsah, kata malaikat Jibril. Kenapa? Fa innaha sawwamatun qawwamah, karena perempuan ini ahli puasa, ahli tahajud. Itu loh Bu. Ibadah panjenengan itu terkadang menjadikan suami itu walaupun sudah jengah dengan Anda, tapi Anda dipertahankan. Karena apa? Ibadah jengah itu wis muntab. Sudah apa? Waleh, wis koyo kayaknya tidak bisa diajari perempuan nih. Tapi ternyata Anda ahli ibadah. Maka itu menjadikan suami itu kadang-kadang masih apa? Mikir. Maka malaikat Jibril mengatakan,
wahai Muhammad, rujuklah Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah adalah perempuan yang rajin puasa, rajin sholat tahajud. Fa innaha zaujatuka fil jannah. Karena Hafsah itu nanti sudah tercatat di akhirat istrimu di surga. Bayangin ini, bahagianya Hafsah ini. Walaupun sempat diceraikan, tapi yang belain siapa? Allah lewat Nabi Muhammad. Bukan sekedar karena Hafsah yang rajin puasa, rajin tahajud, tapi karena siapa bapaknya Hafsah. Nah maka itulah kalau mau nikah dilihat bibit, bebet, dan bobot. Kan dilihat bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa. Karena itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga. Kemudian cerainya Nabi Muhammad dari Umaymah. Saya singkat juga. Wa amma al-mar'a athaniya faqad talaqaha qabla ad-dukhuli biha wa lam yuraji'ha. Adapun perempuan yang kedua yang bernama Umaymah bintu Al-Jawn, An-Nu'man Al-Jawniyah, itu oleh Nabi Muhammad diceraikan sebelum Nabi Muhammad jima kepadanya, dan Nabi Muhammad tidak lagi rujuk kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada faktor untuk rujuk. Kalau Hafsah minimal ada dua faktor. Faktor pertama, ayahnya. Faktor kedua, ahli ibadahnya Hafsah. Oleh Nabi Muhammad Al-Jawniyah Al-Kandiyah. Ala khilafi bainal ulama'i fi ismiha. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang siapa namanya. Ceritanya begini. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Sa'altu Az-Zuhri, ayu azwajin Nabi ista'adha minhu. Siapakah istri Nabi yang berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dianggap seperti apa ini? Sesuatu yang mengerikan gitu, sampai dia perlu berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad. Maka Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna ibnatal Jawn. Aku diberitahu oleh Urwah bin Az-Zubair, keponakannya Ibunda Aisyah, dari Ibunda Aisyah bahwasannya perempuan itu adalah putrinya Al-Jawn yang bernama Umaymah. Kemudian Rasulullah dana minha, mendekat kepada Umaymah di malam pertamanya. Faqalat, maka Umaymah mengatakan, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak marah loh ini. Tidak pakai marah. Dan cerai itu tidak harus dikasih drama ngamuk, tidak harus. Rasulullah mengatakan, laqad 'udza bi'azimin. Kamu telah berlindung dengan zat yang maha besar, yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki. Maka kamu sekarang malam ini juga kembalilah kepada keluargamu. Nah, apa yang menjadikan Nabi Muhammad ini begitu cepat menjatuhkan cerai kepada Umaymah? Karena kesombongannya. Karena dia menganggap dia perempuan yang mulia dan dia adalah anak dari laki-laki yang merupakan pembesar atau kepala suku di Arab. Dan ini juga menunjukkan sifat sombong itu obate angel. Sombong itu apa? Obate angel. Maka Rasulullah ketika melihat perempuan ini sombong, oh kayaknya sudah tidak bisa diperbaiki. Nah itu jamaah sekalian yang dapat kita sampaikan di malam hari ini tentang uslub yang keberapa? 11, yang terakhir. Di awal dari apa? Senyum dan bercanda. Diakhiri dengan perceraian. Tapi setelah itu ya ada juga yang dipisah ranjang, tidak diajak berbicara. Sampai terakhir kemarin Ibunda Aisyah itu dilahda. Lahda itu dadanya dipres, ditekan, bukan ditonjok. Tonjok kan gini. Kalau lahda itu begini. Ini dada, ini ditempelin, penyut gitu loh. Di dadanya itu dipres itu, bukan ditonjok gini. Ya enggak mungkin lah Nabi Muhammad nonjok istrinya ya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dengan kitab yang baru di pertemuan berikutnya. Di kajian ini pas selesai kira-kira setahun lebih di kita. Karena setiap pertemuan satu uslub, satu metode. Dan di sini ada 11 metode, kepotong izin-izinnya segala macam, kira-kira setahun lebih dikit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.